Selamat malam, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Ewan Lusiuk dari Prodi Manajemen Malam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan strategi menyusun proposal bisnis yang efektif. Bisnis plan atau proposal bisnis merupakan media komunikasi bisnis bagi seorang wirausaha untuk menuangkan profil bisnis yang akan dikembangkannya. Ia merefleksikan gambaran perusahaan dan sekaligus mencerminkan pribadi siapa wirausaha di belakangnya. Tujuan yang realitas. Berikut ada 6. Saya akan membahaskan beberapa manfaat proposal bisnis. Yang pertama, membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang dimasukinya. Yang kedua, membantu wirausaha untuk dapat memprediksi tingkat keberhasilan usahanya. Yang ketiga, membantu wirausaha untuk mengembangkan dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain. Yang keempat, berguna untuk membandingkan antara perkiraan dengan hasil yang nyata. Yang kelima, memuat informasi guna menyampaikan ide, gagasan kepada pihak lain secara menyeluruh. Berikut cara membuat proposal usaha yang benar. Meski terdengar sederhana, ternyata membuat proposal usaha tidaklah semudah yang dibayangkan. Pasalnya, Anda harus memahami apa saja bagian-bagian yang harus dicantumkan dalam proposal usaha tersebut. Berikut langkah-langkah dalam cara membuat proposal usaha yang baik dan benar yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, buatlah pendahuluan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu merangkai bagian pendahuluan. Biasanya isi dari langkah pendahuluan ini yaitu mengenai latar belakang usaha yang akan Anda jalankan. Cantumkan visi dan misi, gambaran hingga target yang akan dicapai ke depannya. Hal tersebut perlu dimasukkan dalam proposal agar investor semakin yakin menanamkan modal ke bisnis Anda. Yang kedua, cantumkan profil perusahaan. Selanjutnya, ada yang membuat profil perusahaan atau bisnis Anda secara singkat dan jelas. Dalam hal ini, Anda hanya perlu mencantumkan 3 poin dalam profil tersebut, seperti jenis usaha, nama dan jenis lokasi perusahaan. Bagian ini dikatakan lumayan penting karena dari sini investor bisa menggali seberapa besar potensi bisnis Anda di pasaran. Yang ketiga, buatlah struktur organisasi perusahaan. Apabila bisnis yang Anda jalankan sudah memiliki sistem yang baik, maka Anda bisa masukkan struktur organisasi perusahaan. Meski sistem manajerial bisnis Anda belum jalan dengan sebaiknya, untuk tetap memasukkannya ke dalam proposal untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Yang keempat, jelaskan produk Anda. Pada tahap selanjutnya, Anda perlu menjelaskan tentang produk yang Anda jual, mulai dari jenis, cara pembuatan hingga keunggulannya. Buatlah penjelasannya sedetail mungkin terkait poin ini agar bisa semakin meyakinkan investor untuk menanamkan modal di bisnis Anda. Yang kelima, tentukan target pasar. Cara membuat proposal usaha dengan selanjutnya yaitu menentukan target pasar yang ingin dituju. Perlu diketahui, dalam sebuah proposal usaha yang baik, pemilik usaha mencantumkan target pasar yang dibuat, mulai dari daerah, umur hingga kelasnya yang ingin dijadikan sebagai sasaran produk yang Anda produksi. Yang keenam, susunlah promosi dan pemasaran. Perlu diketahui bahwa dalam setiap proposal usaha harus menjelaskan terkait strategi promosi dan juga pemasaran yang akan dilakukan. Di bagian ini, Anda harus menjelaskan secara detail tentang strategi pemasaran dan juga bagaimana
promosi yang dilakukan agar bisa menarik minat konsumen. Di sini, investor bisa menganalisis berapa keuntungan yang akan didapatkan nantinya. Yang ketujuh, susunan laporan keuangan. Pada bagian cara membuat proposal pengajuan dana usaha ini, Anda perlu menuliskan alokasi dananya. Selain itu, Anda juga perlu mencantumkan perhitungan laba dan perhitungan bagi hasilnya. Perlu diketahui, hal tersebut dilakukan secara realistis mengingat setiap usaha memiliki risiko masing-masing. Yang kedelapan, buatlah penutup. Pada bagian penutup ini, Anda perlu mencantumkan atau menuliskan kembali apa saja hal-hal yang sekiranya dapat semakin meyakinkan calon investor. Anda juga bisa menambahkan harapan dan doa atas proposal yang telah diajukan. Jangan lupa sampaikan terima kasih karena investor sudah bersedia membaca proposalnya. Yang kesembilan, susunan lampiran. Langkah terakhir cara membuat proposal usaha jasa yaitu menyusun lampiran yang diperlukan. Lampiran di sini berupa data-data pendukung seperti biodata pemilik usaha, surat izin, surat perjanjian usaha, sertifikat, dan lain sebagainya. Sekian hasil presentasi materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan